بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang keempat tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilm. Tinggal 10 poin, insyaallah 10 poin ini akan kita ringkas. Karena 10 poin ini keseharian kita sebagai penuntut ilmu, ya. Ini harus kita perhatikan betul. Pokok yang ke-11, ya, poin yang ke-11, siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yakhrimuha. Penuntut ilmu harus menjaga ilmunya dari sesuatu yang menciderainya, sesuatu yang merusaknya, dan sesuatu itu bisa menyelisihi dan menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan kehormatannya. Jadi penuntut ilmu itu harus senantiasa diperhatikan dalam perilakunya, hatta pakaiannya itu harus diperhatikan. Jangan sampai memakai pakaian yang menyelisihi adat setempat, menyelisihi muru'ah sebagai penuntut ilmu. Dan hal ini sesuai dengan urf di tempat masing-masing, ya. Penuntut ilmu harus dihiasi dengan perilaku yang baik. Ini ada beberapa contoh. Penuntut ilmu tidak boleh ngomong, ya, dengan ngomong yang jorok, ya, hatta dengan temannya. Ini banyak ini sekarang yang terjadi, ya. Ya, ilmu harus perhatikan, ya, hatta ngomong ini, ya. Sekarang anak sampai geli dengarnya. Kadang ada ikhwan misalnya sudah jenggotan ngomongnya anjir, anjay. Ini ya Allah, Allah musta'an. Padahal jenggotnya segini, celananya cingkrang, ndak izin dah gitu. Ini harus dihindari, ya ikhwan. Ini adalah bukan perkataan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu selalu diperhatikan dalam hal apapun, ya. Ini yang harus kita terus kita ingatkan, ya. Karena ini merusak muru'ah, merusak kehormatan kita sebagai penuntut ilmu, ya. Apalagi ngomong sampai ngomong jorok, ya. Waliyadzubillah, jangan hindari itu, ya, hindari. Dalam berpakaian juga demikian, ya. Salah satu yang merusak muru'ah adalah mencukur jenggot secara habis kelimis, ya. Kalau misalnya kita belum bisa, ya, biarkan saja sedikit, ya. Tapi kalau memang tidak mampu, ya, karena tuntutan banyak berbagai hal, maka kita fattaqullaha mastata'tum. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita misalnya tidak mampu sama sekali, ya, tuntutan misalnya instansi atau misalnya hal-hal yang masih susah untuk kita menjalankan sunnah ini misalnya, tidak masalah, ya. Akan tapi kita berusaha, ya. Kemudian mengolok-olok temannya, ini juga, ya, harus diperhatikan. Masalah-masalah pakaian, ya. Ini pakaian, ya. Ini anak kasih contoh. Jadi pakaian ini sesuai urf, sesuai adat masing-masing. Ya, jadi kalau kita dulu termasuk kita di Mesir ketika itu, ya. Termasuk mencoreng muru'ah sebagai penuntut ilmu, ya, ketika ada di Mesir, ya, pakai sarung. Itu kita di Mesir, ketika di Mesir. Ya, namanya kita kan di Indonesia biasa pakai sarung. Nah, kemudian, ya, cobalah kita kan bawa sarung, ya. Nah, kita awal-awal tuh dulu di Mesir. Nah, kita sholat ke masjid. Lah, ketika perjalanan dari kos ke masjid itu kok ibu-ibu itu banyak ngeliatin dan ngetawain gitu. Saya heran, opo karena aku ganteng, ya, gitu. ya, kita husnuzon saja gitu. Ya. Kok ibu itu ketawa? Ternyata habis sholat saya langsung dipanggil sama Syekh. Ta'al Ja'far, ta'al.
dinasihatilah, enggak layak antum pakai ini, ya. Sarung di sini itu untuk jima dengan istri orang, ya, untuk dengan istri. Antum pakai untuk sholat katanya. Jadi ketika itu dari situlah ana enggak pernah pakai sarung lagi. Ya. Ya ketika di Mesir ya, ketika di Indonesia ya pakai lagi. Nah, makanya kita harus perhatikan adat setempat. Ya. Ya, anak PD itu sudah. Kayaknya masa ganteng ya gitu loh. Ya, karena orang luar gitu mungkin kan. Tapi ternyata itu dimarahin anak sama saya. Ya. Akhirnya kita coba membiasakan ya pakai sirwal, pakai jubah dan lain sebagainya yang layak ya. Kemudian juga menghindari hal-hal yang haram, ya, melakukan hal-hal yang haram di muka umum, ya, tidak layak. Misalnya udah ngaji tindian misalnya, ya, di kupingnya, ya. Tapi kalau baru tobat Ustaz misalnya, ya udah tidak masalah, ya, diajari dulu, ya, dilepas, ya, pelan-pelan, ya. Ini kita nggak bicara masalah orang-orang yang memang dari sononya, tapi kita sih yang sudah ngaji nih loh, kita memperingatkan yang sudah ngaji. Tapi kalau yang dia belum ngaji, kemudian dia baru tobat, masih ada tatonya, masih ada tindiannya, nggak masalah. Yang penting dia suka dulu masjid, seneng dulu masjid, biarin saja. Ya nanti kita nasihati pelan-pelan. Nah ini yang poin yang paling anak tekankan, ini yang sudah ngaji. Ya mosok sudah jenggotnya segini tindian itu loh, ya. Tatonya di sini misalnya naga, ya enggak apa namanya, enggak layak sebagai penuntut ilmu. Misalnya di jalan rokokan kebal-kebul, ya. Ini enggak layak ya, kawan. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ya, penuntut ilmu itu harus berhias dengan hiasan penuntut ilmu. Tata krama, cara berbicaranya itu diperhatikan, cara berpakaiannya, ya. Pokoknya penampilan zahir dan batinnya harus diperhatikan. Ini poin yang ke-11, itu yang poin yang harus kita ulang-ulang terus. Nah, yang berikutnya al-maqidus tsani asyara, poin yang ke-12, intikhabus suhbatis salihah lahu, memilih teman yang baik. Nah, ini adalah kiat yang paling bagus untuk istiqomah, adalah memilih teman yang baik, teman akrab. Ya. Tinggalkan teman-teman yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seseorang bersama atau tergantung agama temannya. Ya, oleh karenanya bapak-bapak perhatikan anak-anak antum, ibu-ibu perhatikan anak-anak ibu-ibu, dengan siapa bergaul. Karena teman ini bahaya loh. Anak kita lugu dari rumah, ya. Kemudian misalnya sekolah berteman dengan teman yang buruk, ya. Pelan dipengaruhi, akhirnya teman kita terjerumus. Waliyadzubillah, banyak, ya, terjerat narkoba, narkotika, ya, dan yang lainnya. Waliyadzubillah, pergaulan bebas, perzinahan. Ini akibat mau salah pilih teman. Apalagi misalnya di kampus yang kampus umum bebas dari awasan orang tua, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Pilih teman yang senantiasa mengingatkan antum ke akhirat. Antum tidak ngaji dicari, ikhwah, ya akhi, nanti mau, ya, kemana tadi kok tidak ngaji, ya, anak sakit akhi, taib jenguk, ya, nanti kalau ini ingatkan lagi kalau ada kajian. Nah, kalau kita punya teman yang senantiasa mengingatkan pada akhirat, kita pegang erat-erat, ya, jangan kita lepaskan teman yang seperti ini, ya. Ingat, ya, banyak, ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini, ya. Ini penting, ya, poin penting menurut memilih teman yang baik. Nah, kalau ditanya, banyak ditanya, Ustaz, kiat istiqomah apa? Anak jawab, pilih teman duduk antum yang baik, yang soleh, ya. Kalau yang perempuan yang soleha, pilih teman duduknya, ya. Jangan laki-laki pilih yang soleha, jangan. Nah, ini salah, ya. Tapi kalau istri boleh, tapi kalau teman jangan, ya, jangan bermain-main. Kemudian al-maqid ats-tsalis asyar, yang ke-13, ya, badlul juhdi fi tahaffudil ilm wal mudzakarah bihi wasu'al anhu. Ya, penuntut ilmu harus mengerahkan usahanya, ya, untuk apa? Menghafal, mudzakarah. Menghafal itu kita sendirian, kalau menghafal sendirian. Nah, kalau mudzakarah dengan teman, ya, disimak, kita saling simak, itu mudzakarah, ya. Kemudian apa? Bertanya tentang ilmu jika tidak tahu.
Ini harus keseharian penuntut ilmu itu di sini, berkutat di sini saja. Ya, menghafal, mudzakarah, bertanya kalau tidak tahu, mengamalkan ilmu, ya. Ini berkutat di situ penuntut ilmu. Jadi dia tidak disebutkan hal-hal yang melalaikan, ya. Di penuntut ilmu itu tidak sibuk dengan gamenya ya, hati-hati nih, ya. Banyak orang-orang jenggotan mainnya Mobile Legend. Nah, ini tidak pantas ya, tidak pantas. Antum tinggalkan ini. Ya, taubat antum pada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya gitu loh. Ya, apa manfaatnya? Ya, ini akan mengakibatkan hati kita mati, kita banyak terlalaikan dari banyak kebaikan. Kita lupa berzikir kepada Allah, kita lupa ya salat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Ya. Adapun game-game yang mubah ya, main sepak bola, futsal, ya atau ya olahraga-olahraga ya yang tidak melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah, maka tidak masalah. Asalkan waktunya jangan sampai full, ya sedino full bal-balan dari pagi sampai maghrib bal-balan toh. Ya ndak ya. Rugi antum nanti waktunya ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini poin-poin yang dari 10 sampai 20 ini poin-poinnya singkat. Akan tapi memang kadang kita masih terjerumus dalam poin ini ya. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maqidur Rabi Asar yang ke-14, ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhu. Ya ini penting nih ya, ikhwah. Kita harus memuliakan orang yang berilmu. Ya. Bukan berarti hulu ya, ikhwah. Ya, bukan berarti hulu. Tapi antum memuliakan selayaknya, sewajarnya. Ya, sesuai dengan adab-adabnya. Ya. Inna fadlal ulama azim. Karena kedudukan ulama itu besar ya. Ya. Antum saja kalau presiden datang ke sini paling ya disiapkan ya. Di sana sudah disiapkan mungkin tempat jalannya, subhanallah ya. Sudah bergandengan tangan menyiapkan perjalanan misalnya presiden atau gubernur. Ya. Ahli ilmu lebih layak. Akan tapi kadang ahli ilmu ini ya tidak mau dispesialkan. Anak pernah nyoba ya, kawan. Pernah nyoba ke dosen anak ya. Kan kalau kita nih di Jawa dulu ya, kita kan banyak terpengaruh di Jawa ya. Kita pengen nyoba, pengen tahu aja gitu gimana sih guru-guru kita ketika anak di Madinah. Jadi coba kita ya ibaratnya kita muliakan gitu ya, kita cium tangan, kemudian kita mau bawain tasin malah dimarahin ya, malah dimarahin. Jadi kita melakukan hal demikian juga tidak mutlak ya. Bagaimana siapa orangnya, kalau dia mau seperti itu kan ya, itu wajar maka tidak masalah. Tapi antum harus lihat tempatnya dulu ya. Jadi ada memang masyayikh atau guru-guru kita memang tidak mau misalnya dicium tangan, tidak mau ya. Antum harus paham itu ya. Tapi kalau selama dia misalnya tidak masalah mau, dan itu juga diperbolehkan ya, itu masih dalam adab-adab dalam memuliakan guru dan ulama. Jangan sampai kita mencela ulama, menghina ulama ya. Itu harap dihilangkan dari otak-otak kita itu ya. Suudzon dengan ulama ya, mengatakan misalnya ulama-ulama pemerintah ya, ulama-ulama ya mata duitan dan lain sebagainya ya. Kalau itu memang benar ulama Rabbani kuwalat antum ya. Kalau antum yang celah itu ulama Rabbani yang senantiasa takut kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengarahkan seluruh hidupnya untuk ilmu dan mengabdikan kepada agama Allah, kuwalat antum ya kalau antum mencelah mereka ya. Oleh karenanya Ibnu Hazm mengatakan telah dinukil ijma' disyariatkan memuliakan dan menghormati ulama. Nah tentunya kadang kita kan baina meremehkan dan gulu. Nah kita ahlus sunnah di tengah-tengah ya. Kalau sampai yang gulu sampai kaki-kakinya dicium, kemudian sampai sandalnya mungkin dicium, ya enggak seperti itu ya kawan ya. Kita enggak gulu, tapi kita juga enggak meremehkan ya. Kadang kita ini mohon maaf ya teman-teman kita salafiyun ini sama ustadznya ini kadang bersikapnya biasa saja ya. Dia harus perhatian ya kawan ya. Ustadz antum ya tanya kabarnya ya, jangan sepelekan ya. Nanti kalau ustadz kita sudah meninggal antum kehilangan ya. Tapi
antum nggak pernah tanya kabarnya, antum nggak pernah Ustadz gimana Ustadz ya keadaannya, ya lancar nggak pekerjaannya. Karena Ustadz ya ikhwan malu untuk mengeluhkan misalnya keadaan ekonominya, malu. Ya antum lah ya, misalnya antum mampu, peka lah gitu lah misalnya, ya peka, antum muliakan mereka itu loh, ya innal ulama warasatul anbiya, mereka ini pewaris para nabi, ya pewaris para nabi. Kita harus muliakan, ya tentu baina apa tafrid wa ifrat, ya baina meremehkan dan antara meremehkan dan apa berlebihan, ya kita di tengah-tengah, tidak berlebihan tidak juga meremehkan. Nah kemudian ini poin penting ya, kalau guru kita salah, nah ini guru kita salah, terjatuh ke dalam kesalahan, maka sikap apa yang bisa kita lakukan? Ini banyak ya, karena kita harus mengakui ya ikhwah, ya tidak ada yang maksum setelah Rasulullah SAW. Pasti semuanya ada salah, punya kesalahan, ya punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka sebagai murid kita yang pertama harus cek dan recheck apa memang betul sang guru tersebut terjatuh ke dalam kesalahan. Nah dicek ya ikhwah, jangan antum dari medsos di share kemudian langsung apa mencela dan enggak, dicek dulu. Kalau antum misalnya tidak mampu mengecek, ya udah diam, lebih selamat. Yang kedua, ya antum harus paham betul. Memang perkara itu terhitung. Kalau misalnya ustadz itu terjatuh, memang benar-benar keliru atau misalnya memang masih ada khilaf dan khilafnya muktabar misalnya. Itu harus tahu, ya. Dan ini merupakan ranahnya ulama, ya. Sehingga harus ditanyakan kepada ulama yang selevel misalnya. Jadi antum nggak bisa, ya misalnya ada guru antum membolehkan misalnya, ya membolehkan apa ya masalah-masalah khilafiyah, qunut subuh misalnya ada guru antum membolehkan ya qunut subuh, ya nggak bisa antum langsung wah itu nggak usah diambil ilmunya itu, boleh qunut subuh itu apa dalan, ya bukan demikian ya Pak. Ya, perlu antum ketahui qunut subuh adalah khilaf di antara para ulama dan khilaf ini terhitung muktabar. Khilaf dari dulu sampai sekarang. Ya. Maka sikap kita ya tidak boleh apa? Berlebihan. Ya, misalnya ada orang ya tafadhol mengambil pendapat qunut subuh tidak masalah. Ya. Misalnya antum memang tidak ngambil pendapat itu tidak masalah. Ya. Di situ ranahnya saling menghormati, bukan ranah saling menyalahkan. Kalau misalnya nikos ya apa ini nikos ilmiah itu apanya adu argumen mana yang paling kuat tidak masalah, ya itu ranahnya ranah ilmiah. Tapi untuk saling menjatuhkan di situ itu tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga tidak mengikuti kesalahannya. Ketika guru kita salah ya kita tidak ikuti kesalahannya. Misalnya guru kita membolehkan misalnya khuruj alal hakim, tidak boleh, ya keluar dari ketaatan kepada pemerintah, tidak boleh, ya kita akui guru kita terjatuh, ya tapi kita tidak boleh ikuti kejatuhan itu, kesalahan itu, ya karena memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh selama pemimpin muslim dan lain sebagainya, ya masih memenuhi syarat sebagai pemimpin maka tidak boleh kita khuruj, ya. Kalaupun khuruj banyak syarat-syarat yang harus kita lalui. Nah kemudian yang keempat cari uzur bagi sang guru, ya dan takwil yang luas. Misalnya guru ngomong kayak gini, paling ustadz iki ngantuk paling, ya. Ketika ngomong ini paling ngantuk, ya. Paling ustadznya ini apa? Ya keseleo lah lidahnya misalnya. Carikan uzur ya kawan, ya carikan uzur. Kemudian yang kelima mengerahkan usaha dalam menasehatinya secara lembut dan sembunyi-sembunyi, ya bukan dengan sikap keras dan terang-terangan. Nah ini murid yang bagus, ya kita japri misalnya kalau kita punya nomornya, afwan ya Ustadz, tadi di kajian antum bilang seperti ini, ya apakah ini memang benar ya Ustadz, ya. Nah kemudian Ustadz membaca, oh iya, ana salah di sini menyampaikan ini, harusnya seperti ini. Nah mudah menerima nasihat.
Tapi kalau antum, Ustad, iki yo opo sih? Antum kok ngomong kayak gini mau? Iki kan salah Ustad. Loh, ya apa sih? Harus punya adab ya kuah, harus beradab, apalagi kepada guru. Ya. Kemudian yang keenam, jagalah kehormatannya. Jangan menghancurkan kedudukan beliau yang telah tertanam di dada kaum muslimin. Ya, jaga kehormatannya. Tidak usah dibuka di mimbar-mimbar. Ya, Ustadz ini pernah salah kayak gini. Tepatel salah, ada daftarnya gitu. Kesalahan. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus perhatikan masalah ini agar ilmu kita berkah. Kalau kita pun sudah harus tidak mengambil ilmu dengan guru kita itu, maka sudah kita hormati mereka. Ya, kita sudah tidak usah membicarakannya. Ya, sudah kita tidak usah membicarakannya. Poin yang berikutnya al-maqidul khamis asyar. Ya, poin yang ke-15 raddu muskilihi ila ahlihi. Ya, mengembalikan masalah yang pelik kepada ahlinya. Ini poin yang paling penting. Jangan banyak ngomong kalau permasalahan itu kita tidak menguasai. Sudah, titik, itu sudah. Serahkan pada ulama, serahkan pada asatid yang lebih senior, yang lebih paham ilmunya. Adapun kita, tugas kita ngikuti ulama, ngikuti para asatid yang menurut kita atau menenangkan hati kita. Ya, jadi tidak boleh kita menentukan sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir, orang-orang yang berilmu kalau antum tidak tahu. Ya, itu poinnya. Jangan banyak berbicara, apalagi debat sudah. Ini tinggalkan, tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Kemudian yang ke-16, taukir majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi. Ya, memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan tempat-tempatnya menuntut ilmu. Antum harus bersihkan nih tempat majelis ilmu dalam bentuk membersihkan, dipel, dibersihkan, dirawat. Ya. Kemudian ya, ini selain itu penuntut ilmu juga harus apa? Memperhatikan hak-hak dalam bermajelis. Ini saya sebutkan beberapa. Ini banyak kita lalaikan misalnya. Ya, harus antum catat nih, duduk di situ dengan cara duduk yang penuh adab. Nah, kita kalau ngaji duduknya penuh adab. Ojo selonjoran, ojo kaki ini di atas misalnya. Ya, ojo pencilaan lah istilahnya. Ya, duduk dengan tenang, ya, bersila dengan penuh adab. Kemudian mengarahkan pandangannya kepada sang guru. Ojo sulinan HP, ya, ojo sibuk dengan ngobrol dengan temannya. Fokus, ya, fokus. Ya, kalau dia nyatet fokus dengan bukunya. Ya. Kemudian jangan menoleh ke sana kemari. Ya, ojo kakek noleh. Ya, sudah, fokus, dengarkan, serius. Kemudian ya, kecuali memang darurat ya. Kalau harus noleh misalnya kemeng, harus noleh seperti ini, tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak ada hajat maka jangan. Kemudian jangan berbuat kegaduhan. Ya, jangan berbuat kegaduhan, menjahili temannya, ya, sehingga nanti menimbulkan suara-suara yang akan mengganggu gurunya. Ini tidak adab ya kok. Ya, ini kurang adab. Kemudian jangan pula bermain-main, ya, mainin ke tangannya, kakinya, ya. Nah, ini kalau orang nggak nyatet itu banyak kerjaannya biasanya. Nah, makanya dianjurkan kalau ngaji, ya, bawa catatan, ya, bawa pulpen. Oleh karenanya kata para ulama, orang di dalam majelis itu ada 3 tipe. Ini harus antum catat nih. Antum di mana tipe antum nih? Aliman, orang yang memang sudah tahu apa yang disampaikan ustadznya, sudah tahu. Jadi dia duduk itu refresh otak, murojaah. Ya, ini bagus, tidak masalah. Muta'alliman, orang yang benar-benar belajar karena saya memang tidak tahu. Ya, sehingga dia menyiapkan alat-alat untuk belajar. Kemudian yang ketiga mustami'an. Nah, siapa yang tahu perbedaan antara muta'alliman dan mustami'an? Nah, kasih hadiah. Mustami'an dan muta'alliman. Jadi ada 3 tipe tadi. Aliman, muta'alliman. Muta'alliman orang yang belajar. Mustami'an itu orang yang mendengar. Ayo, siapa yang tahu bedanya muta'alliman sama mustami'an? Antum tipe yang mana? Ada yang bisa?
Ya, cara gampangnya ya, biar waktunya ndak habis. Cara gampangnya, kalau muta'alliman ketika mau ngaji mempersiapkan alat-alatnya, yo bukune, yo tulisane, pulpene, ya. Nah, kalau mustami'an mek bondoko kuping. Nah, itu cara gampangnya. Nah, kita yang mana? Kita tipe orang dalam majelis yang mana? 1, 2, 3, ya. Itu kita nilai sendiri-sendiri. Kita introspeksi diri kita sendiri, ya. Akan tetapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ya udah, daripada ndak sama sekali ya wis enggak apa-apa tiga-tiganya. Ya. Tapi yang paling mending kita harus jadi yang kedua, muta'alliman, harus benar-benar belajar, ya. Kemudian setelah itu jangan duduk bersandar, ya. Jangan duduk bersandar nih, ya. Untuk senden, ya, nanti ngantuk. Kalau senden dekat dengan kengantuan. Kalau sudah ngantuk, bismikallahu ma'amut wa ahya, ya. Itu sudah buyar sudah, ya. Kemudian jangan pula duduk bersandar pada tangannya. Ya udah bismillah sudah, ya. Megang pulpen, ya. Jangan banyak berdehem, Nah, padahal tidak ada hajat, padahal tidak sakit dan lain sebagainya, ya. Kemudian jika ingin menguap ditahan, ya. Jika ingin menguap ditahan, ya, jangan sampai pamer apa itu, gitu, ya. Apalagi tidak sikatan, zalim, ya, zalim, ya. Jadi kita harus kemudian adab dengan kitab, kita harus tidak boleh meletakkan kitab, ya. Kita harus letakkan kitab di tempat yang agak tinggi, misalnya di atas tas, di atas meja dan lain sebagainya, ya. Maka kalau di majelis disiapkan meja kecil-kecil atau bawa meja kecil-kecil itu bagus, ya. Kalau enggak juga enggak masalah, ya. Itulah yang akan bisa meraih keberkahan ilmu. Orang yang perhatian terhadap adab-adab ilmu, walaupun sekecil apapun. Tapi kalau dia berilmu, ngerti masalah ini, ya, walaupun antum meremehkannya, ya, tapi inilah yang menjadikan seorang bisa meraih ilmu, ya. Oleh karenanya dikatakan bil adabi tafhamul ilma, dengan adab kalian akan memahami ilmu. Kemudian yang ke-17, adzabbu anil ilmi wadzaudu an hiyadhihi, ya, membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu, ya. Oleh karenanya termasuk kita membela ilmu, ya, kita tidak duduk di majelisnya para ahli bid'ah. Ini membela ilmu, ya. Kita duduk di majelisnya ahli sunnah wal jamaah, ya. Kemudian membela ilmu juga kita tidak boleh, Pak, sebagai panitia, sebagai ini nggak boleh ngundang orang yang bukan ahlinya, bukan ahli ilmu untuk ngasih tempat, tidak boleh, ya. Ini adalah demi apa? Menjaga ilmu. Tidak sembarangan orang yang bisa menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, harus diketahui, ya, sanadnya jelas enggak, belajarnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Dalam rangka apa? Menjaga ilmu, ya, menjaga ilmu. Itu yang ke berapa? 17, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilma indal asagir, ya. Di antara tanda kiamat adalah orang-orang menuntut ilmu dari al-asagir. Dikatakan oleh Ibnu Mubarak, al-asagir ahlul bidah, ya. Al-asagir adalah ahlul bidah, maka kita tidak boleh menuntut ilmu pada ahlul bidah, ya. Orang-orang yang jelas, ya, istimror dalam melakukan kebid'ahan. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama, maka hati-hati kalau ngambil ilmu, ya, agama, hati-hati, dilihat dulu kepada siapa, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-maqidus tsamin asyar, poin yang ke-18, ya, at-tahaffud fi mas'alatil alim, ya, menjaga adab dalam bertanya. Ini penting nih. Kalau kita di majelis, kalau pengen tanya kepada ustadz atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain di semua hal, ya, tanya lewat WA, tanya lewat media sosial, ini adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, dia harus memikirkan maksud dari pertanyaan itu, mengapa dia menanyakan, penting enggak, gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar takon.
Nah, ini harus kita perhatikan. Kedua, ya niatnya apa? Harus memperdalam kecerdasan yang apa yang dia tanyakan. Ya. Dia belum paham memang, ya, sehingga dia tanya. Betul-betul niatnya bukan untuk ngetes. Ustadz iki sak piro sih ilmu ini tak tes ah. Wah, gitu. Ya. Ditanya lah semua. Ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan keadaan sang guru. Ya. Ustadz yang ditanya itu harus diperhatikan. Ya. Misalnya tanya jam 2 malam. Ya, ini tidak adab ya, kawan. Tunggu Ustadz telepon Ustadz, ya Ustadz, ya istri anak ini haid, apa hukumnya Ustadz? Ya, misalnya. Tidak adab ini ya, kawan. Antum harus tahu Ustadz juga butuh istirahat. Ya, bertanya di waktu-waktu, misalnya SMS dulu, Ustadz afwan mengganggu waktunya, anak pengen tanya boleh enggak? Jadi kalau dengan adab semuanya enak. Ustadz pun juga mau enggak jawab juga sungkan nanti, ya. Jadi insya Allah nanti dijawab, ya. Harus diperhatikan waktu-waktunya. Jadi jangan misalnya Ustadz lagi di jalan misalnya, lagi di jalan sibuk diteleponi ya. Ustadz lagi berjalan ini di jalan, ya. Jangan. Kemudian yang keempat, atau sedang berkendaraan misalnya, lagi nyetir diteleponi, Ustadz mau tanyain, lagi nyetir Ustadznya nanti nabrak, ya. Antum harus perhatikan, ya. Kemudian keempat, memperhatikan bagaimana bentuk pertanyaannya. Pertanyaan sing aneh-aneh. Nah, karenanya ini adalah kejadian lucu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika datang ke Indonesia, beliau itu doktor ya, profesor doktor ya fikih di Universitas Islam Madinah, pengajar di Masjid Nabawi. Ketika datang ke Indonesia, harusnya kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Ketika itu beliau ditanya seperti ini. Syekh, jelaskan perbedaannya setan, iblis dan jin. Beliau apa ya, gelo, istilahnya beliau ini mosok anak jauh-jauh datang ke sini mau takoni masalah-masalah kayak gini gitu. Apa pentingnya antum enggak tahu setan, iblis dan jin? Mudorot enggak bagi agama antum? Enggak mudorot. Setan yo ngono, iblis yo ngono iku, jin yo ngono iku. Apa mudorotnya antum tahu masalah-masalah itu gitu? Tanyakan masalah yang penting bagi antum, ya, masalah-masalah syariat yang penting, yang kalau antum tidak tahu berdosa hukumnya gitu loh. Ditegur ketika itu, dinasihati sama syekh, ya. Jadi kalau tanya itu jangan masalah-masalah yang, apalagi masalah-masalah belum kejadian, ya. Ustadz, apa hukumnya sholat di planet Venus misalnya? Ada kejadian enggak gitu loh. Jadi nanya itu harus mikir ya ikhwah, ya. Harus mikir, ya, harus mikir. Kemudian ada yang anak juga disebutkan ini di kitab-kitab para ulama, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ndak apa, kurang kerjaan lah gitu. Apa namanya? Misalnya siapa namanya istrinya iblis misalnya, apa pentingnya gitu loh, ya. Apa pentingnya, ya. Kemudian para ulama kadang enggak dinasihati, kadang digurui juga gitu. Anak enggak hadir pernikahannya gitu, sehingga saya enggak tahu ya namanya. Tapi al-muhim pertanyaan itu harus dipikir dulu. Nanya itu, ya, kira-kira berbobot enggak pertanyaan anak itu loh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan berbobot tak kasih hadiah, ya, disiapkan pertanyaan berbobot. Kemudian poin yang berapa? Tasi asyar 19. Wah, ini udah mau selesai insyaallah. Seneng anak kalau udah mau selesai. Saghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Mencintai ilmu sepenuh hati. Ya, mencintai ilmu sepenuh hati. Kita harus cinta kepada ilmu sepenuh hati. Ya. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Ibnu Qayyim ya rahimahullahu taala, ada 3 perkara ya dapat diraih agar ilmu itu merasa lezat. Kita merasa lezat dengan ilmu. Yang pertama, mengerahkan segala kemampuan untuk ilmu. Udah kita korbankan semuanya. Kemudian kedua, jujur, ya, jujur dalam mencari ilmu, ya. Yang ketiga, niatnya benar dan ikhlas. Insya Allah kita akan meraih ilmu, ya.
dan kita akan mencintai ilmu dan tidak akan meremehkan ilmu. Ya. Ilmu apapun ya ikhwah, kalau itu memang ilmu yang bermanfaat jangan pernah remehkan. Ya. Antum jangan sekedar beli buku saja, baca bukunya. Ya. Di situ banyak ilmu yang terdapat ya di buku-buku tersebut. Ya, jangan hanya dipajang ya buat pamer-pameran, nanti ono kancaku nang iki ben disebut wih wah keon buku neon. Ya, jangan hanya seperti itu ya. Tapi dipelajari ya, diamalkan. Nah, kemudian ya hatta raja-raja dahulu pengen merasakan kelezatan ilmu. Ya, mereka raja-raja itu sudah merasakan kelezatan semuanya. Tapi satu yang belum mereka rasakan adalah kelezatan menjadi ahli ilmu. Ya, kalau ahli ilmu itu dimanapun insya Allah dicari ya ikhwah. Ya, ahli ilmu dimanapun antum tinggal di pojok gunung, di bawah laut, insya Allah dicari. Ya, insya Allah dicari. Nah, poin yang terakhir. Ya. Poin yang terakhir, hifdzul waqti fil ilmi. Nah, ini jaga waktu ya ikhwah. Penting kita menjaga waktu-waktu kita untuk senantiasa dalam rangka beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, bekerja niatkan untuk beribadah kepada Allah, menafkahi anak istri. Ibu-ibu kalau masak niatkan ya memberi berbakti kepada suami, ya, merawat anak-anak, ya. Dan jangan lupakan ketika kita di waktu-waktu kosong senggang, yang paling minimal ya lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Kita lagi nyetir, kalau enggak dengerin murotal, dengerin ceramah, ya udah kita berzikir, istighfar, astagfirullah, ya. Dari Pasuruan sampai Malang, nah itu sudah berapa astagfirullah, ya. Sudah berapa pahalanya, ya. Kemudian misalnya kita ibu-ibu lagi masak, ya. Astagfirullah, ya, astagfirullah, ya. Kemudian lagi merawat anak, ya. Pokoknya lagi aktivitas-aktivitas, maka kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Hindarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ghibah, ya, ngerasani tonggone, namimah, adu domba, ya, dan lain sebagainya. Para ulama ikhwah sangat menjaga waktu, ya. Abul Wafa Ibnu Aqil beliau mengatakan, aku la yahillu li, ya, ndak halal bagiku an udhi sa'atan min umri, ya, sedetik pun aku ndak rela waktuku ini terbuang sia-sia. Itu kalau ulama itu. Jadi satu detik pun berharga waktunya, ya. Kalau ndak digunakan untuk menuntut ilmu, menghafal ilmu, ya, berdakwah, menulis ilmu, kemudian digunakan untuk berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktunya adalah berkah. Ya, sehingga waktu-waktunya adalah berkah. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak kita melalaikan waktu ini. Ya. Banyak. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh banyak manusia, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Waktu yang luang, faragh, waktu kosong. Ya, kita gunakan untuk apa waktu kosong? Nongkrong, ya, gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hanya ngopi-ngopi tok atau hanya ngapa-ngapain, ya, tidak bermanfaat, ya. Gunakan waktu-waktu itu, ya. Kalaupun antum ngopi, ya udah, ya, ngopinya dengan ngobrol masalah iman misalnya, ya, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan diisi dengan waktu-waktu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 20 poin, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya. Mungkin banyak kekurangannya, ya, karena waktu tidak mencukupi, ya. Insyaallah, ya, apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, ya. Dan jika ada kekurangan, ya, ada salah kata, ada menyinggung misalnya, ya, kami mohon maaf, ya, tidak ada niat sama sekali. Kita hanya berusaha untuk menyampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Sebelum kita tutup mungkin ada tanya jawab sebentar, ya, habis itu kita akhiri insyaallah taala. Tafadhal.
menyimpang. Yang pertama kita jawab, antum bukan Imam Syafi'i. Ya. Antum bukan Imam Syafi'i. Jadi ini adalah Imam Syafi'i ya. Imam dunia, imamud dunia. Imam Syafi'i ini ilmunya tidak diragukan lagi. Siapa yang debat dengan Imam Syafi'i kalah. Siapapun. Ya, kecuali kalau Imam Syafi'i debat dengan orang bodoh, Imam Syafi'i yang kalah. Ya. Tapi kalau memang benar-benar dia yang debat ini masalah ilmu, orang yang memang berilmu, ya tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Kita bukan Imam Syafi'i. Ya, kemudian kita harus mengambil hal ini untuk bermudah-mudah mengambil faedah dari orang-orang yang menyimpang. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hati itu lemah, ya, hati kita lemah, ya. Kalau masih bisa ilmu itu dituntut kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya, maka tidak boleh menuntut ilmu pada selain ahlu sunnah jamaah, ya, pada Syiah Rafidhah, pada Murji'ah, pada Khawarij, pada ahlu bidah yang lain, ya. Ini harus kita perhatikan. Imam Adabi mengatakan innal quluba dha'ifa wasyubhatu khattafa. Ya, hati kita lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Oleh karenanya perkataan, ya, kaidah ambil baik dan buang buruknya ini perlu dirinci, ya ikhwah. Ya. Kaidah ambil baiknya, buang buruknya itu kaidah yang perlu dirinci. Bisa benar ketika dikatakan kepada ahlu sunnah, ya, tapi antum ambil baiknya, buruknya pada ustadz-ustadz ahlu sunnah, karena ustadz-ustadz ahlu sunnah kadang juga ada kesalahannya. Nah, itu benar kaidahnya. Tapi kalau diumumkan perkataan ini untuk semua golongan, nah maka ini harus diperinci, tidak boleh. Ya, para ulama pun, ya, memberi syarat kalau kita harus belajar kepada ahli bid'ah itu syaratnya ketat, ya ikhwan. Syaratnya ketat. Ya, yang pertama itu hal-hal itu kalau misalnya di tempat kita itu pun bid'ahnya tidak bid'ah mungkaroh misalnya, nggak bid'ah mukaffirah, ya, itu syaratnya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh dia ketika mengajar itu mengajarkan bid'ahnya. Nah, itu kan sulit, ya, itu sulit. Ya, misalnya di sini juga dibahas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, menuntut ilmu kepada ahlul bid'ah atau mengambil riwayat dari ahlul bid'ah itu doruri, ya, kalau darurat, benar-benar emergensi. Kalau masih ada ahlu sunnah, ngapain kita repot-repot, ya, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wah ini bagus pertanyaannya, dapat hadiah ini. Nah, tafadhol, hadiahnya gede. Nah, ayo yang nanya dapat hadiah ini. Masa saya mau bawa pulang ini? Suara. Ya. Ahlu sunnah, enggak, ya, enggak. Akan tapi tetap kita kalau guru tetaplah guru, ya, siapapun mereka, ya, kalau mereka berjasa kepada kita, ya. Tetapi kalau untuk menuntut ilmu, nah ini beda lagi, ya, ini tidak termasuk mendurhakainya, ya. Tapi kalau kita sambung silaturahmi, ya, kita sapa, ucapkan salam, itu harus terus, ya. Tetap mereka adalah orang yang berjasa, pernah berjasa pada kita, ya. Tapi kita sudah tidak menuntut ilmu pada misalnya beliau lagi karena misal beda pemahaman dan lain sebagainya. Tapi tetap, ya, kita jaga hak-haknya, ya, sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan bagus juga. Dapat buku lah yang kecil. Ya, antum nggak diizinkan. Kalau antum nggak akan diizinkan, ya. Jadi ya udah bismillah, ya, antum istikharah, kemudian bermusyawarah kepada ustadz yang lain, ya. Sudah, misalnya mau belajar kepada yang lain misalnya, ya.
Wallahu taala bisawab. Tafadhol, yang lain. Ini banyak ya, misalnya itu kan apa namanya, orang-orang apa ya, motivator seperti itu ya. Kalau kita pengen belajar ilmu agama yang benar, kita bukan belajar pada motivator ya ikhwah. Ya, kita belajar pada ahli ilmu. Ya, perlu kita ketahui motivator itu ya, mereka banyakan bukan ahli ilmu, tapi mereka hanya mencatut-catut ya, karena mereka sudah sukses gitu loh. Jadi kita itu apa, wow-nya melihat mereka wow karena sudah sukses gitu. Nah, tapi penuntut ilmu tidak melihat seperti itu. Penuntut ilmu tetap asasnya adalah ilmu. Ya, apalagi dia mengutip ayat Al-Qur'an, ya. Siapa yang mentafsirkan ayat Al-Qur'an ya harus jelas. Ya. Oleh karenanya ya, kalau kita pengen benar-benar menuntut ilmu ya, terlebih ilmu agama, akan tapi kalau seminar-seminar bukan masalah, tidak ada sangkut pautnya dengan agama ya tidak masalah antum hadir. Ya, misalnya tentang teknologi, tentang media, tidak masalah. Ya, akan tapi kalau sudah menyangkut masalah agama ya ikhwah, ya hanya diambil dari ahlinya, ya bukan diambil dari motivator atau yang lain sebagainya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Nih, monggo. Jadi masalah apa? Pindah majelis ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau masalah-masalah ya pindah kajian dan lain sebagainya ya, selama kita masih bisa memanage waktu kita ya, tentunya kita ya ndak bisa ya mengikuti semua kajian yang diampu ustadz kita yang ada di Malang ini ya, sehingga juga kita memilih yang itu tadi kaidahnya, memilih yang paling penting untuk diri kita ya. Sehingga kalau kita lihat ya kajian yang ini lebih penting, kita misalnya rutin kajian ini ya, kalau bisa dipadukan ya, kalau bisa dipadukan. Karena kaidahnya al-jam'u aula minat tarjih ya, mengumpulkan keduanya lebih baik daripada harus meninggalkan salah satunya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memang tidak mampu atau misalnya ya waktunya sempit karena kesibukan kuliah atau kesibukan dengan keluarga dan lain sebagainya, maka ditimbang ya. Ini musyawarah dulu ya. Ya. Izin dengan gurunya, Ustadz Afwan, ana mau mengikuti majelis yang ini karena ini juga lebih penting menurut ana ya, lebih penting bagi ana ya, setelah ana diskusikan dengan beberapa ustadz yang lain ya, dengan apa, lemah lembut ya. Jadi dengan adab ya. Insyaallah ya, kalau kita memuliakan guru kita ya, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu insyaallah taala. Barakallahu fikum. Betul. Dua lagi, siapa yang mau nanyain? Enggak ada tah?
Di sini siapa usianya yang paling tua? Ayo angkat tangan. Usianya yang paling tua siapa? Pak Udin berapa Udin? 66. Siapa yang 67? Hah? Siapa yang 67? Enggak ada dah. Nah, berarti Pak Udin dapat hadiah. 70. Oh, ya wis dapat hadiah juga wis. Nah, masalah ya, dapat hadiah juga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, saudara-saudara kita, sesepuh kita, orang-orang tua kita masih semangat menuntut ilmu. Ya, kita yang muda-muda harus lebih semangat lagi. Ya, kita harus lebih semangat lagi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, amalan itu tergantung akhirnya. Ya, amalan itu apa? Tergantung akhirnya. Ya, kalau kita akhirnya baik, ya insya Allah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala mudah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.